Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di edisi Mampir. Pada hari ini kita akan menemui beberapa orang tokoh agama untuk melihat keseharian mereka dan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Anda penasaran siapa dia? Mari ikuti terus acara ini. Wah, masih hujan gerimis nih. Teman-teman, inilah tokoh agama pertama yang kita kunjungi pada hari ini. Siapa dia? Ayo kita masuk. Selamat pagi. Selamat pagi Romo. Pagi Pak Kapus, apa kabar? Kabar baik Pak Romo. Nah teman-teman, inilah yang namanya Romo Beni. Apa kabar Romo? Kabar baik Pak Kapus. Wah, selamat datang. Nggak kesasar kan Pak Oh Kapus? tidak, Terima tidak. kasih. Iya. Silakan ke ruang tamu, karena saya tadi baru berbenah. Mungkin semrawut ya rumahnya. Ya, terima kasih Romo. Masuk Terima aja. kasih. Ayo teman-teman ikut. Enak juga suasana rumahnya Romo. Ya tapi sorry ini, rumahnya semrawut seorang diri ini. Jadi ya nggak ada yang nata ini. Ini lagi beres-beres. Di atas juga lagi nota-nota buku karena baru ada waktu ya. Iya, nggak Karena apa-apa selama Romo. ini. Iya. Mari duduk Ya, Pak. terima kasih Romo, terima kasih. Wah, ada kopi nih. Iya, saya tuangkan teh, Pak Obu. Ini teh untuk mencegah kopi. Katanya punya khasiat menjaga ketahanan tubuh. Anti corona. Anti corona ini dari jahe, serai, dan kayu manis. Nggak tahu rasanya, Pak. Luar biasa Romo nih. Dicoba Baik, dulu baik, baik, rasanya. baik. Romo, terima kasih Romo. Ini sangat istimewa nih, dibikinin Iya, langsung bikin Romo sendiri, ini. bikin sendiri. Saya Terima kasih. biasa masak sendiri, Coba dulu. semuanya serba sendiri. Bismillah ya. Iya, Pak, coba rasanya gimana, Pak Obu. Ini Wah, teh dari mantap. jahe, terus dari serai, dan dari kayu manis. Katanya untuk daya tahan tubuh. Karena kan kita menghadapi pandemi Covid ini perlu mempertahankan tubuh imun kita. Mantap Romo, apalagi ini langsung Romo yang menuangkan ini. Wah, Terima kasih. Ini. ini saya lagi beres-beres karena di situ ada ruangan yang ya baru bisa nata buku. Iya. Kalau Pak Kapus nggak keberatan, ayo kita naik Oh, ke iya, atas iya, lihat. ayo, lihat. ayo. Jangan senang hati. Kali Romo. Ini sebagian besar koleksi buku saya, ada sebagian di Antasari, ada sebagian di Rumah Kebudayaan Nusantara, ada sebagian di para sindiket, dan sebagian di kantor. Banyak sekali bukunya Romo ya. Buku apa yang paling favorit Romo di antara yang banyak ini nih? Ini ada salah satunya filsafat ilmu sosial, karena saya lebih banyak Oh iya. backgroundnya latar belakang lebih pada sosial dan komunikasi politik ya, jadi lebih banyak bacaan-bacaan itu, tapi kebanyakan ya sekarang ini hanya tersimpan ya. Masih ada buku-buku yang belum selesai dibaca nih Oh Romo? banyak ini, belum sempat kesentuh ini, karena sekarang banyak bacanya lewat e-book ya. Oh, ibu media E-book, sosial ya, ya. media sosial. Ya, sekarang ini waktunya, karena kebanyakan kan saya lebih banyak pulangnya malam. Iya. Tempat favorit untuk membaca buku itu di mana Romo? Wah, kebanyakan di tempat tidur. Oh iya. Iya. Boleh kita lihat Romo? Lihat, tapi berantakan ya tempat tidurnya. Oh iya, terima kasih Romo. Ya, monggo, tempat tidurnya ini. Inilah sehari-hari aktivitas saya banyak di kamar tidur karena pulangnya malam. Jadi langsung tidur, kadang-kadang baca, berdoa di sini. Silakan Pak Kapus, Wah, kita tidur. nyaman juga tempatnya nih Romo. Ya tapi wah, Iya. ibu jangan, jadi ya berabe kayak gini ini. Nah, di mana lagi tempat favorit Romo selain di sini nih? Ya biasanya ada tempat olahraga kecil ya. Karena saya bulu tangkis, tapi karena pandemi ini kan lapangan bulu tangkis lagi diisolasi. Jadi Oh ya, gitu Romo. Iya, biasanya kami Senin Kemis lah. Iya iya. Boleh kita lihat Romo? Boleh, silakan. terima kasih, Romo. Ya, mari Pak Kapus kita lihat ruangan olahraga, karena selama pandemi ini bulu tangkisnya dilarang main, sehingga ya kebanyakan main di sini. Oh, pantasan Pak Romo ini segar bugar kayaknya. Saya seringkali lupa olahraga karena
pulangnya larut malam, terus bangunnya kesiangan, jadi nggak jadi olahraga lagi. Luar biasa nih Romo ini. Kita lebih santai Pak Kapus di bawah ya, di ruangan bawah lebih enak. Baik Romo, baik. Ya, baik, ya. baik. Mari Baik, kita Romo. jalan, yuk, Ya, kita jalan, terima yuk, kasih, Romo. yuk, Terima yuk. kasih. Ya, disinilah tempat untuk rileks Pak. Aduh, terima kasih Romo. Silakan diminum Pak Kapus. Baik, Kita terima minum kasih, dulu Romo. Diminum tehnya. Romo ya. Ya, Ini mari luar mari biasa kita ini, minum. bikin Romo nih. Aduh, terima kasih Romo. Boleh dong sering-sering saya berkunjung ke sini. Oh nih. boleh dengan senang hati Pak Kapus, silakan gitu. Wong saya sendiri, Iya. udah ada orang dari silakan Nah, dengan senang hati. ngomong-ngomong nih Romo ya. Ya. Saat ini kan masih berkembang ya COVID-19 gitu ya. Terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah gitu ya. Kadang-kadang masyarakat kita ini kan tidak sabaran gitu ya. Kira-kira gimana menghadapi sikap-sikap seperti itu, Romo? Ya kuncinya itu Pak Kapus kan disiplin diri ya. Karena untuk ini kan sebenarnya protokol kesehatan itu apa? Untuk kepentingan masyarakat. Karena apa? Hukum tertinggi kan keselamatan. Maka Gereja Katolik itu menganjurkan kalau toh ada misa itu dengan protokol kesehatan ketat. Misalnya dilakukan beberapa gereja itu hanya 1/4. Kalau biasanya 1000, paling-paling datang adalah 100. Dan itu terdaftar di lingkungan. Jadi tidak semua orang terpublikan. Maka mengurangi interaksi salah satu cara untuk membatasi virus ini menyebar luas. Dan ini sudah dilakukan oleh gereja hampir setahun ya, dengan misa online, kebanyakan kegiatan lingkungan online, pendalaman iman online, jadi semua serba online. Memang itu membuat orang merasa bosen. Tapi ya gimana lagi karena situasi ini global kan. Nah, satu lagi nih Romo, dengan adanya bom bunuh diri di Makassar, kemudian juga Polri gitu ya, serangan. Nah, ini kan yang lebih memprihatinkan lagi jika itu dikaitkan dengan agama gitu. Padahal semua agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi yang mereka lakukan itu mengikuti pemahaman kelompoknya yang cenderung radikal gitu ya. Gini ya, terorisme itu kan persoalan global ya. Karena terorisme itu sebenarnya terjadi akibat banyak faktor. Faktor masa lalunya, kesenjangan sosial, terus faktor individuasi, dan faktor-faktor itu banyak terjadi karena apa? Orang mengalami dalam situasi kepribadian yang terpecah. Dan kepribadian terpecah itu orang mencari jati diri. Lah ketika mencari jati diri, para namanya propaganda itu yang kerap kali merekrut mereka. Lah mereka itu kan manipulasi ajaran agama dan memotong ayat tidak dalam konteksnya. Yang dalam bahasa Jerman itu Leben. Ayat itu harus dilihat kondisi politik pada waktu itu, struktur sosialnya, budayanya, ekonominya, mengapa ayat itu sampai muncul. Tetapi oleh para penaksir yang saya sebut ideologi maut ini menaksirkan hanya kepentingan sepihak. Ya untuk apa? Merebut kekuasaan. Ya, nah sekarang kan ada program moderasi beragama, ya. Romo ya, yang sudah menjadi program nasional ya, sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024 gitu ya. Nah, kita berharap dengan terimplementasikannya moderasi beragama, maka beragama itu tidak lagi ekstrim kanan atau ekstrim kiri gitu ya. Tapi di Indonesia, di bangsa Indonesia yang majemuk, yang penuh keragaman gitu ya, harusnya dengan moderasi beragama ini mereka tetap konsisten dalam agamanya dan menghargai saudara-saudaranya yang lain gitu, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun etnisnya gitu ya. Jadi gini, saya kenal baik dengan Gus Yakub, Menteri Agama itu. Saya mendukung bahwa moderasi agama inilah jalan satu-satunya untuk menangkal moderasi beragama. Moderasi agama salah satu jalan untuk menangkal radikalisme. Karena radikalisme itu kan sebenarnya adalah eksklusivitas, menganggap dirinya paling benar, yang lain salah. Berpikir hitam dan putih. Justru moderasi beragama itu bagian dari akurasi nilai Pancasila. Jadi kalau orang semakin beriman, ya semakin berpancasila. Jadi ini suatu jalan yang terbaik yang harus menjadikan inilah cara beragama di Indonesia. Jadi beragama yang otentik itu yang dikatakan oleh
Menteri Agama Gus Yakub dan Gus Dur, agama itu harus menjadi inspirasi batin, bukan aspirasi kepentingan merebut kekuasaan. Agama itu harus menjadi sumber dari demokrasi. Nah, gini Romo, di dalam PBN nomor 98 tahun 2006 yang dimaksud dengan kerukunan itu kan indikatornya kan 3. Toleransi, menghargai kesetaraan dalam mengamalkan ajaran agama, kemudian kerjasama gitu. Nah, bagaimana ke depan untuk mengembangkan toleransi ini menurut Romo? Sebenarnya gini loh, toleransi dan dari kata tololaro. Saya menghargai bahwa kamu berbeda. Tapi dalam sejarah bangsa kita sudah melampaui itu. Karena di Indonesia itu sejak awal Bhinneka Tunggal Ika. Sejak dahulu kala. Kalau kita ke Mojokerto, kita menemukan Candi Seribu. Di situ ada 1001 keyakinan aliran Hindu-Buddha bisa hidup rukun. Karena apa? Nenek moyang kita sejak awal memang sudah bisa hidup bersaudara. Maka persaudaraan menjadi kuat ketika generasi 28. Kita satu bangsa, satu bahasa, dan satu bahwa kita orang Indonesia. Tidak lagi membedakan itu. Jadi sebenarnya kuncinya apa? Yaitu kalau sekarang mau tidak mau, toleransi harus dimulai dari keluarga. Maka pembinaan keluarga menjadi sangat penting, bahwa sejak awal kita diciptakan di bumi Indonesia, meskipun kita berbeda suku, etnis, dan budaya, kita itu bersatu. Nah, Romo, ini luar biasa nih, sangat menarik ini pembicaraan kita pada pagi ini. Sayangnya waktu terbatas Romo ini, karena masih ada tokoh-tokoh agama yang kami harus kunjungi gitu. Oh ya, salam deh untuk teman-teman. Ya, baik Romo, terima kasih. Karena COVID juga. Ya, terima kasih Romo. Silakan Pak Kapus. Wah. Terima kasih Romo. Senang sekali berkunjung ke rumah Romo ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Mudah-mudahan lain waktu saya berkunjung lagi ke sini Romo. Wah, saya dengan senang hati kalau Pak Kapus mau datang ke rumah saya. Mohon maaf karena tempatnya jauh dan kerap kali macet, dan terima kasih atas kedatangan. Sama-sama Romo. Terima kasih Romo.